Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Ikhwan fi din, azan ya Allah, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur di kesempatan siang yang berbahagia ini, kembali Allah menunjukkan kemahabesarannya dengan menggerakkan hati kita semuanya untuk bisa hadir di dalam setiap momentum ketaatan kepadanya. Hadirnya kita ke tempat ini bukan menunjukkan kuatnya keimanan kita, mampunya kita berjalan di dalam setiap momentum ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pula menunjukkan kuatnya ketakwaan kita, tetapi mampunya kita selalu hadir dalam setiap momentum ketaatan semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, azan ya Allah, ada seorang ulama besar India, Syekh Ali Hasan Ali An-Nadwi, pernah menyampaikan bahwa hari ini kita masuk di sebuah zaman yang penuh dengan kebingungan. Belum pernah ada zaman seperti zaman yang kita alami di hari ini, tentang bagaimana rusaknya moralitas. Dan kemudian seorang ulama besar Malaysia, Profesor Dr. Said Naqib Al-Atos pun demikian menjelaskan, masalah umat Islam hari ini adalah loss of adab, tentang moralitas yang mulai menurun. Qanifitina azan ya Allah, banyak sekolah-sekolah hari ini yang berjamur di sekeliling kita. Banyak lembaga-lembaga pendidikan yang tersebar di hampir di penjuru negeri kita. Tapi seolah-olah hari ini lembaga-lembaga pendidikan ini belum mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Bisa jadi faktor yang mempengaruhi adalah bagaimana kita sebagai orang tua, yang terkadang paradigma kita sekolah tidak lebih dari sebuah jasa laundry. Anak-anak diibaratkan seperti pakaian yang kotor, yang tidak rapi, kemudian kita berikan, kita titipkan ke jasa laundry dengan membayar biaya yang mahal, hasilnya berkualitas, berapapun kita keluarkan, dan harapannya pakaian-pakaian itu menjadi wangi, bersih, harum, dan layak dipakai. Kita hanya tinggal mengeluarkan uang saja, seolah-olah tidak berperan dalam proses pembersihan baju yang kotor. Dan inilah paradigma yang banyak terjadi pada kaum muslimin hari ini, sehingga banyak yang berbangga dengan sekolah yang mahal. Mereka beranggapan bahwa sekolah mahal itu menjamin anak-anak menjadi anak yang soleh, anak yang terbaik. Dan tidak sedikit di antara kita mereka berbangga dengan nominal-nominal untuk masuk sekolah tersebut, menjadi bahan perbincangan dengan teman-temannya. Anakku masuk dengan biaya 20 juta, anakku masuk di sekolah A dengan biaya 30 juta. Qanifiddin azan ya Allah, konsep di dalam pendidikan Islam tidak demikian. Keberhasilan pendidikan tidak serta-merta ditentukan mahalnya sekolah, tidak pula ditentukan megahnya bangunan di mana anak-anak kita belajar. Cukuplah di siang hari ini satu hadis Nabi SAW dari seorang sahabat muda, Abdullah ibnu Abbas, ketika beliau membonceng Nabi SAW, kemudian baginda Nabi SAW menyampaikan sebuah kalimat yang begitu luar biasa. Ya gulam, wahai anak muda, aku akan mengajarkan sedikit kalimat kepadamu. Ikfadhillaha yahfazka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Qanifiddin azan ya Allah, kita sering menyebut hadis ini dengan hadis tarbawi, hadis pendidikan. Kita lihat ketika baginda Nabi SAW menyampaikan jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Muncul pertanyaan kita, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuat, Allah yang menciptakan jagat raya, tapi kenapa harus dijaga?
Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Jami' menjelaskan, maksud menjaga Allah adalah dengan kita melakukan berbagai ketaatan kepadanya. Al-Imam Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum menjelaskan lebih spesifik lagi, menjaga sholat kita. Ketika berbagai ketaatan dilakukan, berbagai amal-amal kita lakukan sebagai bentuk penjagaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah Allah akan memberikan penjagaan kepada kita. Al-Hafiz kemudian menjelaskan, penjagaan Allah di dunia berupa penjagaan terhadap harta kita, anak kita, keluarga kita, dan kemudian dunia dan akhirat kita. Hadirnya kita dalam setiap momentum ketaatan, datangnya kita di dalam majelis-majelis ilmu, duduknya kita bersama orang-orang saleh, sedekah-sedekah kita, tilawah-tilawah Al-Quran kita, semuanya kita lakukan bukan hanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi di saat bersamaan Allah akan menurunkan berbagai penjagaan dan kemudahan perlindungan kepada keluarga kita. Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyib pernah menjelaskan, aku menambah rakaat salat sunnahku untuk anak-anakku. Maksudnya adalah beliau meningkatkan kualitas hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan penjagaan yang berbentuk kesolehan terhadap putra-putrinya. Khonifidin azan ya Allah, pertanyaan kita adalah, seandainya kita kaum muslimin, kaum bapak khususnya yang hadir di tempat ini, subuh kita kesiangan, tilawah Al-Quran kita jarang, 5 waktu kita berantakan, sholat bukan menjadi prioritas. Pertanyaan kita adalah, bagaimana kita menciptakan anak-anak yang soleh dari keluarga kita, sedangkan kita rapuh hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah kita akan menghadirkan surga untuk keluarga kita ketika kita tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Amal dunia kita begitu tangguh, mobil dengan cicilan besar kita sanggup, rumah megah dengan cicilan yang besar kita sanggup, tapi lihatlah kualitas sedekah-sedekah kita. Jujur kita akui, kita begitu rapuh urusan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita begitu tangguh dalam urusan dunia. Khonifidin azan ya Allah. Dalam hadis ini pula menggambarkan sebuah fenomena yang luar biasa, menghadirkan anak soleh, anak soleha. Faktor utamanya adalah kesolehan orang tua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, bantulah kesolehan putra-putri kita dengan kesolehan kita. Subuh kita ke masjid, 5 waktu kita usahakan di masjid, kita sedekah, kita infak, kita baca Al-Quran tiap hari. Kita berharap kesolehan-kesolehan kita ini akan memberikan dampak kepada keluarga kita. Karena sebaliknya, jamaah yang dirahmati Allah, berbagai problematika yang kita hadapi di rumah, ada seorang ulama tabi'in mengatakan, jika aku menemukan pembantuku yang melawan, istriku yang sulit diatur, dan anakku yang selalu membantah, maka kemudian aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu semua diakibatkan dari dosa-dosaku. Dosa yang kita lakukan akan berdampak buruk terhadap diri kita dan keluarga kita. Demikian dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Ketika kemaksiatan hadir di rumah tangga kita, ada dalam jiwa kita, ada dalam anak-anak kita, maka dipastikan ilmu sulit masuk kepada mereka. Sakautu ila Waqi, kata Imam Syafi'i, mengadukan tentang lemahnya hafalannya kepada gurunya Imam Waqi. Wahai Imam, aku begitu sulit menghafal, apa yang harus aku lakukan? Kata sang guru, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tubuhnya, badannya penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan, ilmu tidak akan pernah masuk. Al ilmu nur, ilmu itu cahaya, tidak akan masuk ke dalam hati-hati yang penuh dengan noda-noda kemaksiatan. Ikhwan fillah azan ya Allah. Sekali lagi, bantu para guru yang mendidik anak-anak kita dengan kesolehan kita di rumah. Sudah berapa lama di antara kita tidak bangun malam? Sudah berapa lama kita tidak bertahajud, mendoakan, membayangkan wajah anak-anak kita? Atau bisa jadi hari-hari kita lebih banyak marah kepada mereka dibandingkan doa sembari menyebutkan nama-nama mereka. Qanifitin azan ya Allah. Anak adalah investasi terbesar kita yang kelak akan menarik tangan-tangan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Kita punya mobil mewah, mobil baru, kita asuransikan, kita berikan kerobong yang bagus. Jangan sampai kena hujan, jangan sampai kena terik matahari, biar catnya awet. Kita begitu luar biasa mengurus urusan dunia. Bagaimana dengan anak-anak kita? Anak kita pergi dari rumah tanpa jilbab, apakah bergoncang hati kita? Anak kita berboncengan dengan lawan jenis, apakah bergoncang hati kita? Qanifidina azan ya Allah, sesungguhnya kita banyak dosa kepada anak-anak kita. Oleh karena itu jamaahnya dirahmati Allah, ada saatnya kita berhenti sejenak untuk merenungi perjalanan kita sebagai seorang ayah. Karena begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan kepada mereka dan keluarga kita. Mereka bukanlah tempat pelampiasan marah kita. Mereka adalah harapan-harapan kita ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan kekuatan kepada kita, menjadikan kita seorang ayah-ayah teladan bagi putra-putri kita, yang mereka bangga memiliki ayah seperti kita semuanya, dan kelak Allah kumpulkan kita bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.